yang saya hormati. Izinkan saya pada kesempatan ini, pimpinan, mungkin sebelum saya bicara soal tadi berkaitan dengan pembicaraan teman-teman soal penggunaan jalan negara, odol dan sebagainya, saya ingin bertanya langsung dulu, dijawab. Kalau dijawab bisa saya tidak lanjutkan. Apakah kewenangan untuk mengizinkan penggunaan jalan nasional ini ada di Kementerian Perhubungan atau Kementerian PU? PU. Berarti tidak perlu saya bicarakan ini, karena kita tanyakan pun kepada Pak Dirjen juga tidak akan ada follow up-nya, karena ini bukan kewenangan. Tapi saya ingin mengusulkan, Pak, ya, untuk penggunaan jalan negara ya. Terima kasih. Nanti saya tanyakan sama Pak Dirjen Bina Marga ya. Terima kasih Pak Dirjen. Nah, yang kedua berkaitan dengan moda transportasi ya, dari Bapak Pengelola Kebijakan Transportasi. Selamat Pak. Ada beberapa hal Pak yang ingin saya tanyakan berkaitan dengan apa sih sebetulnya tujuan akhir dari upaya pemerintah dalam rangka kita mengelola transportasi di Jakarta ini. Apakah tujuannya untuk mengurangi kemacetan, atau yang kedua juga dalam rangka kita menciptakan green energy itu, atau untuk memang sengaja meramaikan supaya Jakarta ini ramai aja dengan kendaraan gitu. Supaya kelihatan bahwa orang awam kan sering bilang kalau banyak kendaraan berarti tanda-tanda negara itu sejahtera. Kalau kami orang kampung Pak, kalau banyak mobil, banyak motor itu senang. Bahkan kalau macet itu senang, berarti tanda-tanda kesejahteraan ada di situ. Nah, saya hubung-hubungkan Pak, ada beberapa kebijakan akhir-akhir ini yang menjadi banyak sorotan masyarakat, soal jalan berbayar, ya, kemudian subsidi bagi orang miskin dan sebagainya terhadap pengguna transportasi. Kalau kita ingin ya, ini saya diskusi aja ini Pak, tidak perlu dijawab, nanti saya akan minta tadi yang saya sampaikan, kira-kira kita mau seperti apa nanti ke depan ini soal transportasi di kota Jakarta. Karena masalah utama kita kan pertama kemacetan, yang kedua adalah menciptakan green energy di Jakarta yang sudah luar biasa polusinya ini. Tapi saya ingin memberi gambaran sedikit. Beberapa waktu lalu saya ditanya wartawan, gimana pendapat Bapak soal upaya dari kementerian memberikan subsidi ya terpisah, jadi subsidi khusus saja kepada orang yang tidak mampu. Nah, saya ingin menanyakan Pak, kalau ini tujuannya sebetulnya untuk apa nih? Kalau kita memberi subsidi berarti kita tidak akan berusaha supaya moda transportasi massa itu menjadi salah satu alternatif daripada mengurai kemacetan. Nah, yang kedua soal jalan berbayar. Nah, jalan berbayar ini apa? Kalau ini kita lakukan, apakah ini tidak tujuan kita untuk meningkatkan pendapatan negara, atau mungkin ada tujuan lain Pak? Sehingga orang nanti lama-lama di Jakarta ini tidak mau lewat jalan di situ, sehingga ini tidak macet gitu, tidak banyak kendaraan. Nah, ini saya kira jangan sampai tujuan itu dilakukan, karena kalau itu dilakukan sama sekali bukan solusi. Nah, itu kira-kira Pak dari transportasi di Jabotabek ini. Nah, kemudian berkaitan dengan tadi kita berusaha supaya keselamatan transportasi menjadi tujuan utama kita. Ada program BTS itu Pak. Saya sangat setuju Pak dan mendukung program ini. Tapi saya berharap Pak, kalau bisa bis kita ini juga kita lakukan di daerah-daerah Pak. Karena di daerah ya, dulu ya, saya tidak di zaman lalu-lalu dulu Pak, saya di tahun 2014 nah, saya banyak mendapatkan bantuan bus bagi anak sekolah Pak ya. Dan itu sekarang masih dicari Pak masyarakat di daerah-daerah itu.
kerjasama dengan pemerintah daerah. Jadi Bapak cukup sekarang masih ada juga bantuannya, tapi itu udah kurang banyak lagi Pak, tidak sebanyak dulu. Saya menyarankan supaya program ini bisa dilanjutkan terus, diperbanyak, sehingga moda transportasi bagi umum, terutama bagi anak sekolah ini menjadi salah satu alternatif dalam rangka kita membantu masyarakat kita yang tidak mampu, sehingga mereka bisa bersekolah. Nah, kemudian untuk Pak Dirjen Perkeretaapian, saya melihat di data ini soal zero accident ini Pak. Saya melihat dari tahun ke tahun, tahun 2001 ini cukup tinggi, 2021, kemudian 2022 angkanya mulai menurun Pak. Saya ingin penjelasan dari Pak Dirjen, kira-kira di perkeretaapian yang paling rawan di sisi mana ini Pak sebetulnya? Tingkat kecelakaan, ya, accident itu di sana di mana kira-kira? Supaya kita bisa ke depan ini merumuskan kebijakan-kebijakan secara bersama, sehingga zero accident ini bisa kita wujudkan di masa-masa yang akan datang. Nah, kemudian juga berkaitan soal kereta api ini Pak. Saya biasa melihat ya kereta api yang membelah Jakarta ya. Daerah yang membelah Menteng itu Pak. Itu di situ bunyinya keras sekali Pak. Ada enggak perencanaan ke depan sehingga kereta api kita yang membelah kota Jakarta ini sudah tidak bunyi lagi Pak? Kalau kita lihat di negara-negara di Cina dan sebagainya itu luar biasa Pak. Dari kota ke bandara saja itu seperti kita pejamkan mata, buka mata sudah sampai di bandara. Tidak ada bunyi, tidak ada bising dan sebagainya. Nah, apakah ada perencanaan ke depan itu Pak? Ini saya lihat kita masih model lama itu. Masih kereta api kita masih model lama ini Pak, yang di dalam kota ini yang melintas. Bunyinya sampai 2 kilo masih kedengaran itu. Nah, ini juga perlu dipikirkan. Nah, saya tidak tahu itu masih menggunakan batu bara atau apapun. Kenapa tidak dipikirkan segera untuk menggunakan supaya green energy itu? Saya kira ini saja saran-saran dari saya. Saya kira cukup Pak. Terima kasih. Saya juga tadi sebenarnya mau menanyakan, tapi karena bukan kewenangannya Pak Menteri, Pak Dirjen, jadi saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Allahumma musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.